Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan menjelaskan tugas algoritma mengenai shortest path, yang dimana dari tugas tersebut kita ditugaskan untuk menghubungkan titik-titik atau mencari titik-titik yang terdekat dan nanti dihubungkan menjadi garis. Oke, sebelum masuk ke programnya, mungkin kita bisa perkenalan dulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Hanan Amar dengan NIM 2124 1010 3060, dan ada teman saya Suhermanto dengan NIM 2124 1010 3022, dan ada teman saya Randy Firmansyah dengan NIM 2124 1010 3020. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke penjelasan tentang program yang telah kita buat. Baik, ini adalah laporan algoritma program yang kita buat. Kita langsung masuk ke penjelasan kode program. Yang pertama, seperti biasa, kita di sini menggunakan TK-Inter, modul TK-Inter, yang dimana modul tersebut untuk membuat pop-up Windows, dan kita juga menggunakan import copy. Kenapa menggunakan import copy? Karena kita akan menggunakan suatu fungsi untuk mengcopy data lebih mudah, dan yang dimana juga nanti kita akan menggunakan fungsi deep copy. Nah, fungsi copy sendiri ini untuk mengcopy values atau nilainya saja, jadi address dari nilainya tidak ikut di copy. Terus yang kedua, kita lanjut ke def input titik. Nah, di sini kita membuat sebuah titik yang nanti akan di-append ke dalam list set titik. Nah, kita membuat titik seperti biasa X dan Y untuk dihubungkannya titik tersebut menjadi garis. Lalu titik tersebut yang ada di text case itu di-split supaya beraturan. Kemudian kita membuat canvas, ya, canvas seperti biasa. Canvas di sini kita yang pertama ada create oval. Nah, create oval ini kita nanti di dalam pop-up Windows itu kita akan muncul kayak lingkaran-lingkaran kecil. Nah, lingkaran-lingkaran kecil itu gunanya untuk menentukan kayak titik-titik terdekatnya. Nah, di sini kita menggunakan warna hijau. Terus juga kita untuk mengetahui angka-angkanya kita menggunakan create text. Nah, angka-angka tersebut akan ditaruh sesuai dengan oval-oval tadi. Jadi akan membentuk koordinat, ya, sebuah garis. Oke, kita lanjut ke def input target awal. Oke, def ini digunakan untuk membuat titik antara titik X dan Y yang telah dibuat di dalam text case, yang dimana angka-angka di text case akan di-split supaya value yang di dalam text case tadi akan terurut membentuk koordinat berupa X dan Y. Nah, sebelum di-split kan tadinya data dari text case itu kan berurutan ke bawah, ya. Nah, setelah di-split itu akan menjadi berbentuk kayak list, ya, list di dalam list. Nah, nanti yang sebelah kiri itu berupa X dan yang sebelah kanan itu berupa Y. Nah, maka nanti akan lebih mudah untuk menghubungkan menggunakan titik X, Y-nya. Nah, yang digunakan nanti di return titik awal sebagai titik X dan titik akhir itu adalah titik Y. Oke, kita masuk ke def yang selanjutnya, yaitu def set connect. Nah, ini dihubungkan dengan variabel titik. Kita membuat list set. Nah, tadi kan ada list set yang di atas, ya, yang digunakan itu untuk menampung titik-titiknya kan. Nah, digunakan untuk menampung data-data dari file text case. Nah, yang telah kita split tadi itu akan ditampung atau ditaruh di di list set tadi. Oke, untuk mengurutkan data dan dipecah menjadi koordinat X dan Y, lalu di-append ke variabel list set tadi yang seperti saya bilang, dan membentuk sebuah garis dan memberikan sebuah teks atau identifikasi yang tadi kan kita sudah membuat create text, ya. Nah, itu akan dituliskan sesuai dengan oval-oval dan koordinatnya, lalu di return set atau dijalankan secara berulang-ulang. Ya, mungkin untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Suhermanto. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada def function column, di mana pada def function kolom ini berisi berupa parameter yaitu list 2D dan extract column. Di dalam function ini menyimpan sebuah list objek dengan
membuat sebuah looping di mana set berada di dalam list 2D, maka list object akan menambahkan value dari parameter extract column. Untuk selanjutnya yaitu ada def function path sort. Gunanya di sini untuk menentukan titik-titik atau koordinat yang nantinya akan dibuat sebuah garis, yaitu digunakan untuk menentukan titik-titik yang paling pendek. Setelah itu dijumlahkan pada def column, maka titiknya akan ditentukan mana titik yang terpendek, maka itu akan di return list set yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya yaitu ada def function path. Di sini merupakan untuk menentukan solusi dari walk atau nantinya garis dari titik ke titik yang dapat dilalui beserta parameter yang ada di dalamnya meliputi set pos atau posisi sekarang, target titik, walk, dan titik set. Di sini ada looping yaitu tetangga dan inset tetangga. Di sini maksudnya itu digunakan yang tadi titik-titik pada set tetangga itu dimasukkan lagi ke variabel tetangga. Lalu di sini ada if dan else. Di sini digunakan pada walk pen ini digunakan untuk mengambil koordinat-koordinat atau data pos yang tadi itu posisi sekarang dan koordinat-koordinat X dan Y lalu dimasukkan ke walk, ditambahkan ke variabel walk, lalu di sini ada path append copy decopy walk. Data-data yang ada pada walk itu di-copy dan dimasukkan kembali ke data path. Lalu yang ada pada walk itu akan dihapus menggunakan walk.pop ini. Untuk selanjutnya yaitu ada codingan ini. Pada code di bawah ini yang pertama yaitu entity. Ini digunakan untuk menyimpan data-data list pada test case. Test case-nya di sini sudah ada koordinat-koordinatnya dan diubah ke data type-nya itu ke integer. Lalu pada entity ini yang sudah digunakan pada def input titik tadi itu dimasukkan lagi ke dalam variabel titik. Lalu pada data-data list yang ada pada variabel titik yang sudah masuk ke def function set connect itu dimasukkan ke dalam data list variabel set. Lalu cost titik ini untuk menampung data-data yang ada pada titik yang sudah dimasukkan ke dalam def function input target awal. Lalu titik awal itu berisi data list titik X atau koordinat X. Ini goes 0, itu koordinat X. Lalu yang kedua itu titik target, itu berisi data-data list titik Y atau koordinat Y. Ini. Selanjutnya pada data list path itu berisi variabel-variabel atau data list titik-titiknya juga. Selanjutnya lalu short path itu berisi data path yang sudah dimasukkan ke function def function path sort. Pada code selanjutnya itu digunakan akan ada looping for set in short path itu digunakan untuk memberi atau membuat sebuah garis dan memberi warna. Itu digunakan untuk membuat garis yang sudah dipilih atau titik-titik ke titik dari garis yang terdekat. Selanjutnya yaitu Windows main loop itu digunakan untuk memunculkan kanvasnya. Untuk hasil outputnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Randy Firmansyah. Ya, baik. Di sini saya akan mempresentasikan demo dari program yang telah kami buat. Jadi di sini terdapat titik-titik yang dimana setiap titik ini itu terhubung dengan garis-garis. Nah, namun perlu kita ketahui di setiap garis
dari titik satu ke titik satunya yang lain itu memiliki jarak atau nilai yang berbeda-beda. Nah, di sini kami membuat program untuk menentukan mana saja titik mana saja yang akan dilewati untuk ke titik akhir atau tujuan akhir. Nah, sebelum itu bagaimana cara menghubungkan titik per titik ini? Nah, kita ke analog dulu. Nah, jadi misal dari titik, misal nih kita titik awalnya ada di titik satu ini. Nah, dari titik satu ini nanti akan mencari titik terdekat atau titik tetangga mana saja. Nah, di sini kan titik yang terhubung dengan titik satu atau titik terdekat titik tetangganya itu adalah 4, 2, dan 0. Nah, jadi kita titik satu ini akan ke 2 terlebih dahulu, Kak. Atau enggak keempat, misal ini keempat. Nah, setelah keempat, karena di titik satu ini juga terhubung dengan yang lain, maka setelah membuat garis dari titik 1 ke 4, dia akan mundur lagi. Nah, apakah ada titik terdekat lagi selain angka 4? Ada, yaitu di titik 2. Lalu mundur lagi, apakah ada lagi terdekatnya? Yang terakhir yaitu adalah 0. Nah, begitu pula dengan seterusnya nanti, dia akan mengidentifikasikan titik-titik terdekat mana saja. Nah, jika sudah ketemu, maka titik-titik ini nanti kita akan mencari solusi, pet solusi, titik manakah yang untuk dari titik awal ini menuju ke titik akhir yang terdekat. Nah, di sini kita ambil 4 solusi terlebih dahulu, misal untuk ini warna kuning, kita ambil dari titik 1 ke 4, 2, 4, 5 ya, 5, 6, 9, 11, dan 10. Nah, ini kita identitaskan dengan semisal pet solusi pertama. Lalu kedua, ada lagi pet solusi, yaitu dari titik 1 ke 4, ke 7, dan ke 10. Nah, lalu pet solusi lagi ada dari yang atas 1 ke 0, ke 6, 9, 11, dan 10. Lalu kita ambil lagi solusi yang keempat, yaitu ini dari sini 1 ke 2, ke berapa ini? 5, ke 8, lalu ke 10. Nah, dari keempat pet solusi ini kan memiliki dari setiap garis yang menuju ke titik akhir dari tiap-tiap solusi ini kan nilainya itu ketika ditotalkan pasti berbeda-beda. Nah, sebentar. Nah, ketika sudah ada seperti ini 4 solusi, kita tambahkan terlebih dahulu coba dari yang pet solusi pertama yang warna kuning ini, jika ditotalkan jalurnya itu memiliki nilai kurang jumlahnya itu 21. Nah, yang kedua, pet warna yang bergaris merah ini memiliki total nilai sebanyak 24. Yang biru ini jika ditotal itu 25, sedangkan yang atas yaitu 24 juga. Nah, karena di sini program kita untuk menuju ke titik akhir ini kan ditentukan kita memilih titik terdekatnya, yaitu berarti nilai yang paling kecil untuk ke titik akhir. Nah, dari keempat solusi ini program nanti akan membandingkan keempat solusi ini manakah nilai yang terkecil. Nah, dari keempat ini berarti bisa kita simpulkan nilai yang terkecil yaitu di pet pertama, yaitu yang di garis kuning, yaitu dari titik 1, 4, 5, 6,
9, 11, dan 10. Nah, ini merupakan titik terdekat untuk menuju ke titik akhir. Jadi, titik terdekatnya untuk titik akhir ini kita identitaskan dengan warna kuning untuk apa mengetahui bahwasanya garis warna kuning ini merupakan titik terdekat untuk menuju ke titik akhirnya. Dengan jumlah jalurnya itu 21 nilainya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk demo programnya. Nah, ini juga adalah shortcut dari test case kedua. Yang tadi itu kan awal adalah test case 1, ini test case kedua. Nah, untuk perhitungannya sama seperti yang dari test case kedua tadi, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin segitu dari demo presentasi saya kembalikan ke Mas Hanan. Oke, baik, mungkin itu ya tadi penjelasan tentang algoritma pemrograman dan juga hasil output dari tugas algoritma pemrograman shortest path, yang dimana kita kan tadi disuruh mencari titik, menjumlah-jumlahkan titik terdekat, maka akan dicari untuk menjadi sebuah garis. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.